Shalom saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kita biarlah menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan di saat kami melayani Engkau, itu semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati. Biarlah Tuhan, setiap kami melayani Engkau, kami mau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap kekuatan kami, dan semuanya untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kami hidup ini Tuhan lebih dari kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah penolong kami ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Dan Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah penolong kami Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulut aku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Oh, oh, oh. Kaulah pertahananku. Oh, oh, oh. Aku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita beribadah meskipun secara online. Saya percaya hadirat Tuhan menjangkau dimanapun kita berada. Mari sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Dari hari ke hari hingga hari ini kami tahu kami ada sebagaimana ada bukan karena kuat dan gagah kami,
tapi oleh karena kebaikan, kemurahan hati Tuhan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengar firman-Mu, belajar kebenaran-Mu, Tuhan urapi kuduskan kami semua, layakkan kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga setiap benih-benih firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, boleh masuk dalam hati kami, bahkan bertumbuh, menghasilkan banyak buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Sekali lagi, Amsal pasal yang keempat ayat 23. Satu ayat aja kita baca. Ini ayat yang sudah sangat lazim dan saya mau bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba kita baca dulu sejenak sebelum saya bahas dalam Indonesia terjemahan lama. Bahasa Indonesia terjemahan lama berkata begini. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Artinya begini, kita harus memelihara, menjaga hati, melebihi apapun yang harus kita jaga. Ya, Tuhan tidak larang kita jaga kesehatan. Ya, makanya kita juga harus jaga kesehatan kita. Tapi ada orang jaga kesehatannya luar biasa, tapi jaga hatinya tidak. Ya. Tuhan tidak larang kita jaga keuangan kita, jaga harta benda kita. Tapi masalahnya begini, ada orang jaga keuangannya, jaga pekerjaannya sedemikian rupa, tapi mereka melalaikan untuk menjaga hatinya. Bahkan beberapa orang juga mungkin berkata, Pak, saya jaga suami saya, Pak. Kenapa? Karena suami saya bahaya, Pak, kalau nggak dijaga. Iso ucul karpe dewe, Pak. Nah, saya mau beritahu nggak ada salahnya sih menurut saya. Tapi Tuhan bilang begini, kalaupun ada yang kita perlu jaga, lebih daripada semuanya yang patut, yang perlu kita jaga, sebenarnya Alkitab berkata kita harus jaga hati kita. Jadi Anda dan saya harus menjaga hatimu lebih daripada engkau menjaga kesehatanmu, ya. Engkau harus jaga hatimu lebih daripada engkau menjaga hartamu. Engkau harus jaga kesehatanmu lebih dari apapun yang harus engkau jaga. Engkau jaga rumahmu, lebih daripada itu hatimu harus engkau jaga. Kenapa? Karena ternyata begini. Kalau Anda tidak menjaga hati dengan baik, maka ada begitu banyak hal ya yang Alkitab berkata, nanti saya akan jelaskan, yang sebenarnya yang akan membuat diri kita hancur sendiri. Karena hati itu adalah sumber kehidupan, ya. Karena itu kalau orang tidak bisa jaga hatinya dengan baik, sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya kita rugi dalam kehidupan ini. Bahkan ada banyak masalah-masalah timbul dalam hidup kita, ada banyak kehilangan-kehilangan yang akan terjadi justru ketika kita tidak menjaga hati kita lebih daripada apa yang harus kita jaga. Nah, ada beberapa contoh dalam Alkitab. Misalnya saya kasih contoh, misalnya begini ya. Coba lihat dulu sama-sama. Dalam Kejadian pasal yang keempat, kita baca ayat yang kelima. Nah, ini kisah tentang Kain dan Habel. Nah, lihat firman Tuhan berkata begini, ayat yang kelima, Kejadian 4. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan ini, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata hati Kain sangat panas. Kalau saudara berkata, loh, hati Kain itu panas, semua orang bisa marah, bisa jengkel. Tapi kalau saudara lihat, sebenarnya situasi kondisinya sebenarnya tidak perlu membuat hatinya panas sebenarnya. Tapi kenapa hatinya panas? Jawabnya sederhana, karena dia tidak jaga hatinya.
Seringkali ada orang berkata begini, kamu loh tidak menjaga hatiku. Alkitab tidak menyuruh orang lain untuk jaga hati kita. Kita yang disuruh Tuhan untuk menjaga hati kita. Karena itu kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau hatimu panas, sebenarnya itu tanda bahwa engkau tidak menjaga hatimu dengan baik. Kalau hatimu lagi marah, itu tanda sebenarnya engkau tidak jaga hatimu dengan baik. Makanya seperti Kain, hatinya panas. Persoalannya sederhana sebenarnya. Dia memberi persembahan, lalu Tuhan mengindahkan persembahan adiknya, lalu Tuhan tidak mengindahkan persembahannya. Sebenarnya sederhana, dia tinggal nanya, Tuhan apa yang kau inginkan? Lalu next time dia bikin persembahan seperti yang Tuhan mau. Sederhana sekali. Tahukah saudara, ada banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya sederhana sekali. Ada banyak komunikasi-komunikasi yang sebenarnya sangat sederhana sekali. Tapi ketika salah seorang dari antara kita tidak bisa menjaga hati kita dengan baik, maka sebenarnya masalah sederhana bisa jadi besar. Bahkan dalam kitab Kejadian ini bahkan terjadi pembunuhan hanya karena sebuah peristiwa yang sebenarnya bukan masalah besar. Ya, Alkitab tidak mencatat Habel menghina Kain, enggak, cuma masalahnya satu. Kain tidak jaga hatinya, dia mengizinkan segala sesuatu yang dari luar masuk memanaskan hatinya. Nah, karena itu saya mau beritahu, bahkan Alkitab bilang tadi gini ya, setan sudah mengintip. Saudara tahu setan itu selalu mengincar hatimu. Kenapa? Karena kalau dia berhasil menguasai hatimu, kalau dia berhasil menjatuhkan hatimu, semuanya tidak perlu ada usaha dari setan yang berlebihan untuk hancurkan hidupmu. Engkau yang akan hancurkan hidupmu sendiri. Ya, makanya dalam kitab Kejadian tadi ini Kain, bukan setan yang menghancurkan hidupnya. Dia hancurin dirinya sendiri dengan membunuh adiknya. Kenapa? Karena dimulai dengan dia tidak menjaga hati. Saya nggak tahu keadaan hatimu hari ini, tapi mungkin ada di antara saudara berkata, Pak, hatiku hari lagi jengkel, Pak. Hati-hati kalau engkau lagi jengkel, karena Tuhan berkata jaga hatimu. Pak, hari-hari ini Pak saya lagi marah, Pak. Hati-hati kalau hatimu lagi marah hari ini, dan engkau tidak hati-hati, engkau mulai tidak menjaga hatimu dengan baik. Kenapa? Karena setan lagi ngincar itu, dan akibatnya engkau bisa merusak dirimu sendiri. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi ternyata begini, apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu, sebenarnya yang setan selalu incar dari hidup kita itu adalah hati kita. Kenapa? Karena kalau hatimu, sekali lagi saya mau katakan, sudah engkau tidak jaga dan engkau biarkan hatimu penuh dengan kemarahan, kedendam, kepahitan bahkan, itu yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Ya. Jadi saya mau beritahu begini, ya, saya percaya setan tidak bisa menjamah engkau yang dikuduskan oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi engkau bisa menghancurkan dirimu sendiri ketika hatimu tidak engkau jaga dengan baik. Nah, saya mau tunjukkan lagi contoh dalam Alkitab, kalau saudara baca juga, lihat sama-sama. Ya. Lihat dalam Keluaran pasal yang pertama ayat 12. Ini kisah tentang orang Israel ya, yang diperbudak di Mesir. Nah, lihat Keluaran pasal yang pertama ayat 12. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Jadi orang Israel itu makin ditindas, makin tambah banyak. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Orang Mesir jadi takut. Lihat ayat 13. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ya. Dan lihat 14, perhatikan baik-baik. Memahitkan hidup mereka dengan apa? Pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan berbagai batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Nah, saya baca ayat ini, ada hal yang menarik perhatian saya adalah begini ya. Kalau Anda dipaksa kerja keras, Anda kerja keras, mestinya yang lebih dulu kena depresi itu tubuhmu kan, capek, betul nggak? Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Ternyata semua kerja keras itu, ya, pekerjaan yang ditambahkan, Alkitab berkata tujuan dari Firaun, ya, tujuan dari orang Mesir
untuk memahitkan. Ya. Kembali lagi kalau saudara perhatikan baik-baik, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tujuannya cuma satu, nyerang hatimu. Orang Israel dikasih pekerjaan berat bukan supaya mereka capek, bukan. Orang Israel dikasih pekerjaan berat bukan supaya mereka sakit karena capek kerja, bukan. Orang Israel dikasih pekerjaan berat bukan supaya mereka mengeluh karena pekerjaan berat, bukan. Tapi sebenarnya tujuan dari pekerjaan berat yang orang Israel berikan, orang Mesir berikan, tujuannya untuk memahitkan hatinya. Jadi dengan kata lain saya mau berkata begini, apapun yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya kalau engkau tidak hati-hati, maka engkau tidak akan menyadari bahwa sebenarnya semua yang terjadi dalam hidupmu bisa saja nyerang hatimu. Makanya Alkitab bilang begini, kita harus jaga hati kita baik-baik. Karena setiap peristiwa yang terjadi bahkan tidak nyambung dengan hati sekalipun, itu tujuannya untuk memahitkan hati kita, untuk menyerang hati kita. Jadi orang Mesir kasih pekerjaan, gak ada hubungannya dengan hati. Tapi dia tahu betul, kalau pekerjaannya dikorek, hatinya juga ikut pahit. Hari-hari ini saya nggak tahu pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian apa yang sedang terjadi, tapi saya banyak ketemu teman-teman, mereka berkata pekerjaan hari ini lagi goncang, Pak. Ya, beberapa teman berkata, Pak, ini dagangan sepi, Pak, ini proyek sepi, semuanya sepi. Saudara tahu sebenarnya ketika semuanya sepi, ketika semuanya sedang terjadi hari-hari ini, yang perlu engkau jaga baik-baik adalah sebenarnya engkau jaga hatimu. Supaya jangan sampai peristiwa yang terjadi hari ini membuat hatimu pahit. Saya bisa dengar kata amin. Jadi kalau saya berkata, Pak, hari ini corona di mana-mana. Sebenarnya corona bukan nyerang fisik kita. Karena sebenarnya yang diserang adalah hatimu, ya. Banyak orang tadi pagi saya baru terima WA dari seseorang yang saya tidak kenal, Saudara ya. Saya tidak kenal, dia dapat nomor HP saya lalu dia WA saya. Dia berkata, Pak, tolong bantu doa saya, Pak. Saya kok dada saya sesak. Saya kok ngalami ini, badan saya demam. Lalu beberapa hari yang lalu sebenarnya dia sudah WA saya juga. Pak, tolong doa, Pak, saya malam gak bisa tidur. Saya takut saya corona dan lain-lain. Saudara tahu ya, lalu saya balas orang itu tadi pagi, saya bilang begini ya. Percaya hidup kita dalam tangan Tuhan. Gak usah takut, gak usah parno, gak usah apapun, percayalah hidup kita dalam tangan Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan baik, kalau saudara lihat orang ini kan belum tentu kena COVID, betul gak? Belum tentu kena COVID. Mungkin dadanya sesak ya karena hal-hal yang lain, belum tentu. Karena untuk membuktikan dia kena COVID atau tidak perlu di rapid atau di swab ya. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, meskipun tidak, yang diserang hatinya lebih dulu. Gak bisa tidur malam karena mikir dan lain-lain ya. Sebenarnya apapun yang terjadi tujuannya untuk nyerang hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini menentukan jalan hidup kita. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga ya, dikatakan juga jagalah hatimu. Kenapa? Karena hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Jadi kalau engkau tidak jaga hatimu dengan baik, keputusan-keputusanmu akan hidupmu juga bisa sembarangan. Karena tujuan setan sebenarnya selalu nyerang hati kita. Membuat hati kita takut, membuat hati kita galau, bahkan membuat hati kita pahit. Bahkan ada seorang yang sangat luar biasa menurut saya, namanya Musa. Kalau saudara tahu Musa itu tidak masuk tanah Kanaan, itu karena apa? Ada orang bilang begini, saya juga dulu dengar khotbah, oh Musa gak masuk tanah Kanaan, kenapa? Karena Tuhan suruh berkata kepada batu, tapi Musa pukul batu itu, makanya Tuhan marah. Saya mau buktikan hari ini bahwa sebenarnya bukan karena itu. Kalau saudara baca dulu, lebih dulu lihat dulu Mazmur 106 ayat 32. Mazmur 106 ayat 32, firman Tuhan berkata begini, ya. Mereka menggusarkan dia,
orang Israel menggusarkan dia dekat air Meribah. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Ya. Sebab kenapa Musa kena celaka? Yang dimaksud kena celaka ini Musa tidak maksud tanah Kanaan. Sebab mereka memahitkan hati Musa. Perhatikan ini. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi yang membuat yang membuat Musa tidak masuk tanah Kanaan sebenarnya bukan karena Tuhan suruh dia bicara lalu dia akhirnya pukul, bukan. Karena saya mau buktikan kepada saudara, coba lihat dulu dalam kisah aslinya, dalam Bilangan pasal 10 ya. Bilangan pasal 20 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, ya. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di dekat bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Jadi dia bilang kepada orang Israel, orang-orang durhaka, dari bukit batu ini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkat 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Perhatikan, sebenarnya kalau saudara baca di ayat yang ke-8, Tuhan suruh Musa berkata kepada batu, tapi kemudian Musa pukul batu itu. Tapi sebenarnya yang membuat Musa tidak masuk itu bukan karena dia pukul batu, karena lihat di ayat 12, Tuhan sama sekali tidak ngomong karena kau pukul batu, bukan. Lihat ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi bukan karena Musa mukul, tidak, Alkitab tidak pernah bilang gitu, Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Tapi Tuhan hanya bilang karena kamu tidak percaya, karena kamu tidak menghormati kekudusanku. Nah, kenapa Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan? Dalam Mazmur 106 tadi dikatakan karena hatinya pahit. Nah, ketika hatinya pahit, kata-katanya jadi teledor. Jadi yang membuat Musa tidak masuk tanah Kanaan itu karena kata-katanya. Kata-katanya yang teledor, yang ngatain orang Israel, yang kau orang durhaka. Bukan karena dia pukul batu, bukan, karena kata-katanya teledor. Nah, kembali lagi, kenapa kata-kata Musa bisa teledor? Alkitab berkata dalam Mazmur 106 tadi, karena hatinya pahit. Makanya setan itu berusaha serang hati kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tujuannya supaya hati kita pahit. Kenapa? Kalau hati kita pahit, ya seperti halnya tadi Kain, karena hatinya pahit, hatinya marah, jengkel, dia bisa bunuh adiknya sendiri. Orang Israel karena pekerjaan, dia nggak jaga hatinya bisa pahit cuma gara-gara kerjaan. Dan Musa juga Alkitab berkata, dia tidak masuk Kanaan karena teledor kata-katanya. Kenapa? Karena hatinya pahit. Perhatikan baik-baik ya, setan itu punya 1000 macam trik untuk nyerang hati kita. Sayang sekali kita tidak sadar selalu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya tujuannya untuk nyerang hati kita. Ya. Kita sibuk menjaga yang lain, tapi kita tidak sibuk jaga hati kita. Jangan salah paham dengan saya, karena saya juga menjaga kesehatan, saya minum vitamin dan lain-lain. Kalau bisa saya gerak-gerak juga, bahkan sampai naik sepeda statis. Ya. Kenapa? Karena saya juga perlu jaga kesehatan. Tapi saya mau beritahu, kadang-kadang kita lebih aware dengan kesehatan, tapi kita kurang aware jaga hati kita. Sehingga gampang sekali hati kita itu terkontaminasi. Kadang cuma omongan sepele, kita udah marahnya meledak-ledak. Kadang-kadang cuma hal sepele, kita sudah kepahitannya minta ampun. Kadang-kadang cuma hal-hal yang sederhana, kita udah tersinggung, lalu kemudian kita marah, kita udah emosi, bahkan kita seperti Musa menjadi teledor dengan kata-katanya. Ada banyak orang teledor kata-katanya tanpa sadar sebenarnya itu dipengaruhi oleh hatinya yang tidak terjaga dengan baik. Karena itu saya mau beritahu, COVID
bisa sampai kapan saya nggak tahu ya. Saya lihat di televisi katanya sampai Januari ini akan keluar ya vaksinnya dan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan lebih dulu. Sekian juta. Lah kita hanya yang tenaga pelayan Tuhan sampai kapan? Nggak tahu kapan, ya kan? Tapi yang saya mau beritahu begini, apapun yang terjadi, kau harus aware, jaga hatimu baik-baik. Saya bisa dengar kata amin. Sehingga saudara tahu, ada masalah, ada apa, engkau berdoa Tuhan, ini lagi nyerang hatiku ini. Aku tahu ini. Dia ngomong gini tujuan setan itu untuk nyerang hatiku. Saya nggak mau hatiku jebol cuma gara-gara omongan ngawur ini. Ya. Or gara-gara omongan kayak gini. Ya. Saya, saudara yang sering ibadah di Logos, saya pernah cerita suatu saat saya khotbah di sebuah persekutuan doa. Ya. Saya baru khotbah sekitar 10-15 menit. Tiba-tiba dari belakang itu ada seorang bapak pakai jas. Dia angkat tangannya, lalu dia tunjukin jamnya begini. Karena dia pakai jas, saya pikir ini pasti pengurus persekutuan doa itu. Nah, dia tunjukin jamnya, saya tahu, oh berarti saya harus berhenti berbicara. Jadi saya khotbah cuma 15 menit, lalu saya ajak kita berdiri, berdoa, lalu saya selesai. Ya. Selesai ibadah, pengurus persekutuan doa tanya, loh Pak kok khotbahnya pendek banget? Loh Pak, tadi kan ada pengurus Bapak itu dari belakang udah ngasih kode sama saya, gitu, bahwa ini sudah waktunya selesai. Yang mana Pak? Yang pakai jas di belakang. Oh alah Pak, itu orangnya gini Pak, orang gila, orang gak waras Pak. Dalam hati saya bilang meneketeh, dia waras atau tidak? Yang saya tahu dia pakai jas, dan pengurus yang lain pakai jas juga. Sambil nunjuk jam, saya pikir udah selesai. Ya. Saudara tahu, saya bisa jengkel. Kenapa sih kalau saya bisa aja ngomong gini kan, Bo ya kalau tahu dirimu gendeng, ojo pakai jas lah. Kan membingungkan, betul gak? Misalnya mungkin pengurusnya berkata, jangan pakai jas dong, nanti dikira pengurus atau yang lain-lain kan. Bahkan saya bisa jengkel, bisa, kayak gini. Bahkan pengurusnya bisa jengkel dengan saya. Gak kena iki Pak Ferli diundang khotbah 15.000, 15 menit tok, PK-ne podo lagi 15 menit tok. Bisa aja semua peristiwa, betul gak? Kadang hal sepele kan, betul gak? Kadang hal sepele membuat Anda jengkel. Ya. Kemarin saya ada di sebuah tempat perbelanjaan, saya butuh sesuatu dan tidak bisa saya harus ada di sana. Lalu saya tanya sama salah satu penjaga tokonya, barang ini ada nggak? Dia ngomongin, barang kayak gini bapak cari di sana, di sini nggak ada. Loh, ya saya tersungging dong. Betul kan? Coba kembali lagi, saya udah persiapkan khotbahin. Waduh, ini nggak bisa. Ini ya sudahlah, mungkin ya gitulah. Loh, saya mau beritahu, kadang omongan sepele loh, betul nggak? Keluarga suami istri aja ngomongan dijawab, "Ma, kamu lihat barangku, ini yang saya cari." Istri bisa ngomong, "Gak tahu Pak, aku repot cari sendiri." Bisa jadi masalah loh. Masalah. Kamu lah namanya istri, boya cari loh. Aku repot Pak. Makanya repot, tinggalin dulu. Loh, masalah sepele. Jadi geger. Kenapa jawabannya? Karena tidak jaga hati. Makanya Tuhan bilang begini, ya, jaga hatimu karena hatimu itu menentukan jalan hidupmu. Baca dalam Indonesia terjemahan sehari-hari. Ya. Karena itu saya berdoa begini ya. Situasi kondisi apapun menimpa kita, ya, kita harus jaga hati kita. Beberapa waktu yang lalu saya dengar, mungkin beberapa saudara tahu dari internet maupun di TV, akan ada tsunami 20 meter. Akan ada gempa skala 9 kalau nggak salah ya. Ya. Skala 9. Ya. Anak saya langsung tanya, "Pi, kita ini gimana Pi kita?" Malam-malam kami berdoa, setiap malam saya ngumpul dengan anak-anak, saya datang ke kamarnya, cerita-cerita dari hati ke hati ke mereka, lalu saya doa sama-sama. Saya bilang gak usah mikir itu, yang perlu kau tahu satu, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita.
Jangan sampai hatimu tidak engkau jaga sehingga engkau kepikiran itu. Besok kau ujian, mending kau mikir ujianmu aja. Ya. Karena itu mari hari ini ya. Anda yang bapak-bapak hari ini jaga hatimu, ibu-ibu jaga hatimu. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semua kita jaga hati. Ya. Supaya apapun boleh terjadi, kita tidak self-destroy, hancurin diri kita gara-gara kita marah, emosi, pahit hati kita, keputusan-keputusan kita jadi salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan kami, anugerah-Mu melimpah. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak sadar bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebenarnya menyerang hati kami lebih dulu. Karena itu Tuhan tolong kami, biar apapun boleh terjadi, kami jaga hati kami. Kami tahu kami harus jaga kesehatan kami, tapi kami tahu lebih dari itu kami juga jaga hati kami. Kami tidak mau terkontaminasi, hati kami tercemari, bahkan menjadi pahit oleh peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, bahkan oleh perkataan-perkataan orang yang memahitkan hati kami. Tapi biarlah Tuhan tolong kami, Roh Kudus, tolong kami, bantu kami Roh Kudus, untuk kami selalu sadar bahwa kami harus menjaga hati kami. Dan bukan suami kami yang harus jaga hati kami, bukan istri kami yang harus jaga hati kami, bahkan bukan pendeta kami yang harus jaga hati kami, tapi kami masing-masing pribadi harus menjaga hati kami masing-masing. Roh Kudus yang akan menolong kami. Karena itu berkati seluruh jemaat Logos, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Logos. Tuhan berkati, apapun boleh terjadi, hati kami tetap terpelihara dalam damai sejahtera Tuhan. Karena itu mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya setiap perkataan firman Tuhan ini, amenkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, mari subscribe, tekan loncengnya supaya Anda selalu dapat notifikasi dari Gereja Logos untuk ibadah-ibadah yang akan datang. Bahkan kalau Anda diberkati, Anda merasa dikuatkan lewat khotbah-khotbah dari Gereja Logos, jangan lupa share ke teman-teman saudara yang lain supaya mereka juga diberkati lewat ibadah-ibadah Logos. Tuhan Yesus memberkati kita semua.